Asik. Oh, aku Bapak Ibu. Iya, Ratu. Tuh, bagus tuh. Ini sekarang lagi orang lagi bawanya pengen begini daripada Dior. sampai bisa beli rumah yang pakai gini. Mendukung UMKM. Siap. Ya aja bisa dimulai aja. Ya, boleh. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berkunjung ke Rumah Batik Lebak di Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, untuk melihat langsung kegiatan pelatihan membatik Shibori yang diselenggarakan oleh Dekranasda bekerjasama dengan PPI ya. PPI ini adalah Perempuan Pemimpin Indonesia guys. Nanti coba kita ke sana untuk melihat prosesnya seperti apa, dan menurut informasi akan dibuka langsung oleh Ibu Bupati Lebak, dan pesertanya, peserta pelatihannya adalah kaum ibu atau kaum perempuan, berjumlah 100 orang dan akan dilaksanakan selama 2 hari. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang saya berada di Rumah Batik Lebak ya, di Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung, untuk melihat langsung program pelatihan keterampilan membatik teknik Shibori ya, yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Lebak berkolaborasi dengan Perempuan Pemimpin Indonesia atau PPI. Ya, nanti kita lihat ke sini, dan pesertanya itu dari kaum wanita ya, sebanyak 100 orang, dan rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari. Oke guys, nanti kita coba ikutin kegiatannya yang rencananya akan dibuka oleh Ibu Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Hajati Oktavia Jayabaya. Come on guys. Salatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billahil azim, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus juga sebagai Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Lebak, Ibu Hajah Ani Sumardi. Terima kasih Ibu beserta jajaran yang sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Gerakan Organisasi Wanita dan seluruh pengurus Dekranasda Kabupaten Lebak yang sudah berkenan hadir. Kemudian juga tak lupa yang kami sayangi dan kami cintai, ibu-ibu dari anggota tim penggerak PKK, Dharma Wanita, kemudian juga dari GOW dan remaja putri milenial yang sama-sama berkolaborasi mengikuti kegiatan pelatihan teknik Shibori, yaitu teknik keterampilan membatik ya, yang insya Allah akan kita pelajari nanti setelah kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus Ibu Ketua, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Lebak, bahwa mohon izin sebagai Ketua Penyelenggara ada beberapa hal yang ini kami sampaikan. Yang pertama-tama permohonan maaf dari Ibu Bupati, beliau mungkin akan menyusul setelah menyelesaikan tugas mendadak tadi. Sebenarnya Ibu sudah standby tadi di pendopo Bu, hanya tiba-tiba mendapatkan perintah tugas yang lain sehingga beliau tidak hadir. Insya Allah tadi pesan terakhir, insya Allah nanti beliau menyusul untuk membuka secara resmi. Jadi kita mulai dulu karena ini waktu ya Bu ya, untuk menghemat supaya tetap efektif kita bisa berjalan kegiatan ini. Kemudian pada kesempatan ini saya melaporkan Ibu Wakil Ketua Dekranasda bahwa kegiatan kita ini merupakan kegiatan awal setelah sekian lama vakum ya, kurang lebih sekitar hampir 2 tahun lebih kita tidak bisa bertatap muka dengan adanya pandemi. Ini mengawali dengan kegiatan pelatihan
yang diikuti oleh targetnya itu 100 orang Bu, 100 orang perwakilan dari 28 kecamatan melalui tim gerakan PKK, kemudian dari DWP ya, itu ada sebanyak 15 orang, kemudian juga dari GOW 15 orang, sisanya dari generasi milenial. Nah, pada kesempatan ini tentunya harapan kami mudah-mudahan sejalan dengan program pemerintah di mana Kabupaten Lebak ini kebetulan Bu bersama dengan Kemenparekraf ke depan akan menjadi kabupaten yang dibina langsung oleh program Kabupaten Kota Kreatif di Indonesia. Sehingga dalam hal ini karena kebetulan Dekranasda adalah mitra kerja pemerintah Kabupaten Lebak, kami juga ingin menginisiasi supaya nanti lebih banyak lagi produk-produk kerajinan, produk-produk kreatif dari masyarakat di Kabupaten Lebak ini. Dan khususnya pada hari ini memang kegiatannya diikuti oleh perempuan semua Bu. Ya, karena kebetulan juga kami berkolaborasi dengan organisasi perempuan pemimpin Indonesia, khususnya dari DPC Tangsel. Jadi alhamdulillah ini Bu Yance juga selaku ketua, tapi beliau punya keterampilan yang tinggi. Dan insya Allah mudah-mudahan Bu kolaborasi ini tidak hanya hari ini saja, tapi bisa terus dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Itu harapan kami ke depan seperti itu. Untuk itu kami dengan kolaborasi ini sangat berharap nanti Bu ke depan kita bisa lebih kembangkan untuk kegiatan keterampilan yang lainnya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini selama 2 hari Ibu Wakil Ketua, jadi hari Jumat ini ada 2 sesi pagi dan sore, jadi 25-25 karena Bu Yance supaya fokus nanti belajarnya. Kalau banyak kita nggak fokus nanti satu-satu. Nah, kemudian besok hari Jumat, hari Sabtu, mohon maaf, itu juga ada 2 sesi juga pagi dan sore. Nah, ke depan Bu insya Allah untuk tingkat lanjutannya mudah-mudahan ini bisa diinisiasi nanti oleh Dinas Koperasi dan UKM di bawah pimpinannya Ibu Kadis ini untuk sebagai tujuan destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Jadi kesempatannya, peluangnya banyak Ibu. Ya, silakan produk turunan dari teknik membatik shibori juga banyak. Ini sudah ditampilkan, ibu-ibu bisa bikin topi, bisa bikin tas, bisa bikin sendal, bisa bikin apalagi sal ya. Jadi banyak. Jadi bukan hanya nanti atau juga dalam bentuk kain sebagai pakaian kita sehari-hari atau juga untuk oleh-oleh Cenderamata wisata. Itu saja laporan yang dapat kami sampaikan, dan selaku panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu bila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kekurangan, semata-mata memang kekurangan kami karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ketua Dekranasda, Wakil Ketua Dekranasda Ibu Hajah Ani beserta Ketua Harian Dekranasda Ibu Firku Hajah Firku Yanti, serta Ibu GKW, Ibu Ketua GKW, Ibu Mitasi, dan dari Kadis UKM Ibu Yuda, beserta jajaran dari terutama dari Ibu-Ibu PKK dan dari Dinas, dan Ibu Ketua DPD Banten Ibu Adelina, Ibu Ketua DPC dari Tangsel Ibu Yanje, dan Ibu Rusna Ketua DPC PPI dari Lebak. Perkenalkan, saya sendiri dengan Nana, pendiri dan Ketua Umum PPI. PPI itu apa Bu? Perempuan Pemimpin Indonesia. Artinya mimpin apa? Kalau yang di rumah gak ada bapaknya ya mimpin rumah tangga ya Bu ya, tentunya. Kalau yang single mom tentunya itu mimpin anak, mimpin suami dalam tanda petik. Kemudian memimpin semua bidang. Yang dipimpin dalam organisasi kami tidak hanya masalah keluarga, tapi juga masalah pendidikan Ibu, karena tiangnya dari keluarga adalah pendidikan. Visi misi kami adalah untuk sosial Ibu. Jadi kita semua di sini adalah volunteer. Kami masing-masing punya bidang usaha dan bidang masing-masing. Pemimpin itu ada pemimpin di bidang sosial, pemimpin di bidang pendidikan, pemimpin di bidang parekraf, budaya, kesehatan, dan lingkungan hidup. Jadi semua berkumpul dalam satu wadah. Tujuan kami, visinya memang untuk sosial, untuk membagikan ilmu, untuk membagikan
kelebihan dan semua yang ada yang sudah pada di diri kami dan yang sudah Allah berikan kepada kami. Dan selamat kepada Bu Virgo. Ini Bu Virgo salah satu penerima penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia tingkat nasional, Ibu. Jadi kita berikan selamat Bu Virgo. Jadi Bu Virgo ini saya nggak kenal terus terang sama Bu Virgo. Jadi cara kita yang di pusat untuk menilai Ibu, sekarang kita tanya Mbah Google search, kita cari perempuan yang kreatif, inovatif, dan berprestasi, klik Banten. Ada nama Ibu. Nah, nggak kenal Bu. Dari kami, dari pusat, kirimin surat ke Bu Virgo untuk diinterview. Dan hasilnya beliau mau diinterview kalau kemarin lewat Zoom ya Bu. Akhirnya mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Oke guys, Ibu Bupati telah tiba di acara pelatihan membatik Shibori guys. Selamat datang kepada Ibu Bupati Kabupaten Lebak. Oh, ini kelompok. Ini Bu Yanti Angelina dari DPD Provinsi. Terima kasih Bu. Punten, sadayana, puntennya. Punten sadananya. Punten ya, sadayana ya. Yuk. Ayo Bu. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengar bersama sambutan Bupati Lebak sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan teknik membatik Shibori. Kepada dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Dekranasda yang diwakili oleh Wakil Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Lebak. Yang saya hormati hadir Ibu Ketua TPPKK Bu Ade Ani Sumardi, Bu Ani Ade Sumardi kan balik kan. Yang saya hormati Ketua GOW, Ketua Perempuan, Dharma Wanita dan lain sebagainya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Wabil khusus dari Ketua Umum PPI, ini Ibu apa tadi dikasihnya? Irlisa Rahmadania beserta seluruh jajaran dari PPI dan juga hadir Ketua PPI Kabupaten Lebak ya Bu Rosna, sekaligus juga ini Ketua PHRI, jadi sangat sejalan nah, dengan kegiatan ini. Kemudian juga ada DPC PPI Tangsel ya Bu ya, dengan DPD juga. Mohon maaf saya ini jadi mencelok-mencelok nih. Dan wabil khusus ibu-ibu baik dari gabungan organisasi wanita, PKK, Dharma Wanita dan juga lembaga-lembaga UMKM terutama perempuan-perempuan di Kabupaten Lebak. Dan hadir juga ada Direktur LKM nih, Lembaga Keuangan Mikro kita yang ini juga menjadi mitra kita di dalam pembangunan kreativitas ya. Dan iya harus, karena biar dia nyariin pendanaan untuk Dekranasda. Ada dua para kepala OPD yang seluruhnya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir, dan juga rekan-rekan pers yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pelatihan
teknik membatik Shibori ya Bu. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana, yang pertama abdi nyuhunkeun hapunten ya. Mohon maaf karena sekiranya tadi jam 9 harus ke sini, abdi terlambat ada dipanggil dulu terkait pembangunan, sebetulnya terkait dengan pembangunan, kelanjutan pembangunan jalan dan lain sebagainya. Jadi hapunten abdi terlambat, tapi moga-moga tidak mengurangi esensi pada hari ini yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten Lebak bersama dengan PPI dan juga ibu-ibu semua. Nah, ini tentunya saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih, terutama ini tim pelatihnya, tutornya dari PPI ini sudah bersedia datang ke Kabupaten Lebak dengan memberikan pelatihan gratis, malah kan kita undang ke sini ini mereka dengan sukarela, kita bertepuk tangan berterima kasih banyak yang mau membantu Kabupaten Lebak ya, terutama tadi itu dari sub bidang ekonomi kreatif di kita ini memang yang belum begitu berkembang, yaitu terkait dengan kerajinan atau kriya ya, ini juga masih relatif belum begitu banyak, makanya dilakukan pelatihan ini. Kalau yang lainnya seperti kuliner dan lain sebagainya, fashion ya, terus kemudian juga makanan lah, kuliner dan sebagainya ini semakin berkembang di Kabupaten Lebak dan beragam. Dan juga ini bukan hanya diminati atau pelakunya bukan hanya ibu-ibu, tetapi anak-anak muda yang berkumpul dan mereka membuat satu perkumpulan untuk usaha-usaha di bidang kuliner dan lain sebagainya. Semoga ini bisa terus memotivasi kita, terutama di dalam rangka mendukung visi Kabupaten Lebak, yaitu sebagai destinasi wisata nasional berbasis potensi lokal. Nah, tentunya kita mungkin kalau kriya ini seperti yang sudah kita pakai ya paling dengan batik dan juga tenun ya, terutama kriya dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali potensi-potensi yang lainnya. Makanya saya juga sengaja kalau di pendopo itu seperti kursi bambu, terus tempat tisu gitu, tina kayu, yang kayu kerajinan orang Cipanas seperti salahnya gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya untuk mendorong supaya yang lainnya juga ikut berkembangnya gitu. Alhamdulillah tentunya, apalagi ini dilakukan pelatihannya oleh PPI perempuan, pemimpin perempuan Indonesia ya, walaupun orang nya perempuan ini sebagai makmum di rumah tangga, tetapi harus menjadi manajer yang handal di dalam rumah. Jadi guru bisa di A sampai Z ku bisa ku indung mah ya, ku awewe mah ku naon rata-rata ya, lamun awewe mah ditinggal salakina masih bisa survive ya, karena nyusu bisa, masak bisa, ngebenerkeun naon bisa sorangan. Tapi lamun laki karena ditinggalin ku pamajikan atung geus doang kapal pecah image gitu ya. Nah itu nah itu, jadi beruntunglah kita. Makanya tadi itu kenapa pemerintah juga fokus kepada pemberdayaan perempuan, karena selama ini perempuan kan dimarginalkan. Tetapi kenapa dimarginalkan? Karena kita sendiri tidak mau meningkatkan kapasitas kita, tidak mau meningkatkan kapabilitas kita. Lamun orang cicing bae mah kumaha perubahan, rek boga keterampilan gitunya. Lamun percuma orang misalkan beberapa tahun ini kita dari 2016 nih punya batik ya. Saya ini contohkan di Lebak ini. Pusat kemiskinan itu rata-rata pasti perempuan. Karena seringnya bergosip ya. Kebodohan, kemiskinan itu geus aya jadi PR urang lah, awewe pasti selalu begitu ya gitu ya. Tapi dengan misalkan sekarang ada kelompok-kelompok batik dan kerajinan-kerajinan, apalagi sekarang berkembang ke fashion, kriya dan kuliner dan sebagainya, alhamdulillah. Walaupun di tengah Covid ini tingkat kemiskinan kita berkurang, kecuali memang yang bertambah itu memang masyarakat kita yang bekerja di luar akhirnya pulang ke sini. Yang inilah akhirnya menjadi beban sosial kita yang cukup tinggi, karena tadi itu semua mengalami itu, semua daerah. Tetapi kalau pemberdayaan masyarakat terutama perempuan kita meningkat di Kabupaten Lebak ini. Jadi kalau dulu Bu, ini di Lebak ini rata-rata Bu Irdi saya, dulu tuh kalau nungguin anak nyari kutu Bu. Ya, contohnya lah di UKM-nya ini Bu nih ya, Bu nih guru sekolah SD ya. Gitu, perajin batik Bu. Jadi 2016 kita baru mulai. Ini salah satu batik yang kita pakai, batik Lebak ini ya. Itunya. Itu dulu ngelisik, nyangan kutu gitunya. Kan gitu sabari ngobrol. Sekarang berapa di lingkungan itu yang diterima? Tuh ada 35 orang perempuan ya yang ikut
terlibat di situ, jadi dibawa ke rumahnya, belajar nyolet gitu kan. Nah akhirnya kan dia mendapatkan pendapatan tambahan untuk keluarganya, bukan lagi tadi itu berpangku kepada suaminya, tetapi juga dia menciptakan penghasilan untuk keluarganya. Inilah yang ingin kita ciptakan di Kabupaten Lebak, sehingga perempuan ini berdaya, bukan hanya diperdaya tapi berdaya saing gitu ya, gitu. Jadi nah orang makanya tadi itu salah satunya upaya kita ya, difasilitasi seperti ini, termasuk juga ada kemauan dari kita gitu ya, untuk merubah nasib kita gitu ya. Ulah orang dijadikan kesedan deui awewe. Nah, apalagi itunya tugas saya dan ada kepala dinas perempuan ya segala, apalagi bupatinya perempuan, tugas saya berat gitu ya, kan makanya bupatinya perempuan, makanya perempuannya tidak diberdayakan kan gitu. Nah, alhamdulillah kemarin Bu Pirgoyanti juga mendapatkan penghargaan ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini terkait dengan pemberdayaan gender ya. Ya kegiatan PPI ini ya, gender ini ya gitu. Terus alhamdulillah ini juga sejalan tentunya dengan upaya kita nih ya Bu Ketua GOW yang juga P2 TP2A ini saya kapal Jalimet ngomong nah ya gitu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kang Uday Channel? Baik Bu. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, untuk hari ini tuh kegiatan pelatihan kayak gimana sih Bu? Alhamdulillah ya, pada hari ini Dekranas ini mengawali kegiatan pelatihan keterampilan secara tatap muka seiring dengan mulai melandainya pandemi Covid. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan organisasi Perempuan Pemimpin Indonesia. Kita akan ada pelatihan membatik teknik shibori rencananya. Diikuti oleh kurang lebih sekitar 100 orang selama 2 hari, dibagi menjadi 4 sesi. Satu sesi itu 25 orang ya. Jadi terdiri dari ibu-ibu penggerak PKK, tim penggerak PKK dari 28 kecamatan, ada perwakilannya, kemudian juga dari organisasi Dharma Wanita ya, ada perwakilannya juga, kemudian juga dari gabungan organisasi wanita juga, ditambah remaja putri milenial. Nah, ya ini kita ingin juga remaja putri juga bisa memiliki keterampilan yang tinggi ya, untuk bisa mengembangkan atau berpartisipasi dalam rangka memperkuat kabupaten kreatif nanti ke depannya. Nah ini kan namanya pelatihan batik shibori itu. Ya. Berarti memang mereka tingkat dasarnya sudah mulai bisa. Belum, kan baru mau belajar hari ini. Oh, dari nol berarti ya? Belajar dulu. Nah, nanti kita akan perdalam lagi. Insya Allah mudah-mudahan nanti melalui dinas teknis juga bisa menindaklanjuti untuk lebih meningkatkan lagi keterampilannya. Nah, kalau misalkan 100 orang selama 2 hari ini dibagi 4 sesi, berarti pagi 25, sore 25, besoknya juga gitu sama? Sama. Oke, langsung praktek di sini Bu ya? Langsung praktek, langsung jadi, dan hasilnya nanti bisa dibawa pulang oleh masing-masing. Tujuannya sendiri Bu? Tujuannya ya pertama ini kita bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebak juga, di mana Dekranasda kan merupakan mitra kerja pemerintah dalam upaya pengembangan seni kerajinan dan juga seni budaya di Kabupaten Lebak. Nah, pelatihan adalah merupakan salah satu misi kita juga dalam rangka meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat kita ya, dan kebetulan pada kegiatan kali ini kita adalah fokusnya itu untuk kaum perempuan. Oke, ya Bu, makasih Bu. Terima kasih Kang Uday, sukses selalu ya. Amin, makasih Bu. Terima kasih. Oke guys, ini proses pelatihan keterampilan membatik shibori. Kita lihat. Ini tingkat dasarnya ya, dari mulai melipat bahan nanti hingga membatiknya guys. Cuman ini baru melipat bahannya dulu, bahan yang akan digunakan. Ini lipat 2. Ya, lipat 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, mau tanya ini PPI di kegiatan ini sebagai apa nih Bu? Perempuan Pemimpin Indonesia di sini. Maksudnya kerjasamanya gimana? Kerjasamanya dengan pemerintah, tentunya pemerintah Kabupaten Lebak, dan terutama dengan Dekranasda. Kalau tujuannya sendiri Bu? Tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan serta pariwisata ekonomi kreatif dan budaya. Nah, siapa yang awal menggagas Bu? Dekranasda atau PPI di kegiatan ini? Bersama-sama, karena Ibu Virgo sebagai
Ibu pembina dari PPI Banten. Di sini ada Ibu Ketua PPI Banten, Ibu Adelina, dan sebelah kiri saya Ibu Rosna, Ketua DPC dari Lebak. Ya, dan saya sendiri Nana dari Ketua Umum PPI Pusat. Kalau boleh tahu Bu, selain misalkan kayak pelatihan model gini nih ya, PPI itu juga pernah ngegiatin program apa aja Bu untuk masyarakat di Indonesia ataupun di daerah-daerah? Macam-macam, karena kan kita ada di 16 provinsi, ada di 5 negara. Jadi masing-masing provinsi mempunyai kegiatan di bidang pendidikan. Seperti ini kan pendidikan mendidik ibu-ibu untuk membuat batik shibori. Oh gitu ya. Karena ciri khas di sini seperti itu, dan saling menularkan ilmu dari ibu-ibu di DPD dan di DPC. Kemudian difasilitasi dan bekerja sama dengan Dekranasda. Tujuannya sebenarnya untuk memberdayakan ekonomi kreatif serta untuk meningkatkan kesinambungan dan untuk budaya juga. Dan untuk para perempuan khususnya. Makasih Bu. Nah, nama lengkap Ibu, maaf? Saya dengan Irlisa Rahmadiana, Ibu Adelina, Ibu Rosna. Makasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Asik. Oh, aku sama Ibu. Tuh, bagus tuh. Ini sekarang lagi orang lagi bawanya pengen begini daripada Dior. Sampai bisa beli rumah yang pakai gini. Baru sekitar 5 tahunan tapi sudah terkenal banget ya Bu ya. Amin ya Allah. Itu gimana sekarang perkembangannya Bu batik Lebak? Ya alhamdulillah, sebetulnya kalau perkembangan mungkin yang bisa dilihat itu seperti salah satunya seperti Bu ya. Dia juga sudah ikut pameran-pameran, lomba-lomba, malah kemarin masuk dalam kreatifnya dari Kementerian Pariwisata ya, kreativitas dan pariwisata dengan Pak Sandi Uno di Cilegon. Artinya bahwa ini merubah cara pandang kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kalau kita punya kemauan tadi itu pasti ada jalannya kan. Ini salah satunya, alhamdulillah berkembang kan gitu ya. Saya memang inginnya kelompok-kelompok ini menjadi kelompok pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya, kelompok-kelompok seni dan lain sebagainya. Seperti di Komdik juga kan, ada di WKS kan, dia juga melatih anak-anak sekolah dan lain sebagainya, ada paket begitu. Artinya di samping kriya gitu, tadi mendukung kearifan lokal kita dengan mempromosikan motif-motif daerah kita ya. Salah satunya ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menjadi sektor pariwisata kan, dengan pendidikan tadi, cara membatik seperti apa, malam seperti apa. Jadi saya sangat bersyukur, artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan waktu itu tantangannya juga cukup luar biasa kan gitu. Jadi kalau prinsip saya dulu, masa orang lain bisa kita nggak bisa gitu kan. Alhamdulillah ini juga dibuktikan bahwa kita memang harus kita yang mempromosikan kan gitu ya. Makanya mungkin dalam setiap event juga kita selalu menggunakan batik Lebak, termasuk saya acara dengan presiden, dengan menteri, saya selalu pakainya batik Lebak. Sejak kita punya batik Lebak, hampir mungkin saya tidak pernah pakai batik luar. Salah satunya kita sebagai dutanya untuk mempromosikan itu. Dan alhamdulillah tadi itu berkembang, ya omsetnya juga semakin besar kan, gitu, semakin banyak lagi luasan cakupan untuk tenaga kerjanya ya gitu. Tadi itu dari Bu aja satu kelompok misalkan 35 orang, terus yang kelompok lain gitu. Ya itu mungkin bersyukur aja ya, bersyukur sekarang, dan ini salah satu legacy yang ingin saya berikan selama kepemimpinan saya dengan Pak Wakil gitu. Oke, itu aja informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya, jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nur Fadila, Ibu Melawati, Ibu Wiwit Nur Laila, Ibu Holiso, Ibu Atin Supriyati,